ini dibuat bukan untuk mengungkit luka lama yang pernah terjadi di negeri tercinta ini, akan tetapi hanya untuk mengungkap siapa dalang di balik sejarah kelam perjalanan negeri ini. Karena kita kadang mendengar ada tuduhan terhadap suku tertentu yang dihembuskan, yang akhirnya bisa merugikan diri kita sendiri jika kita mempercayainya tanpa mengetahui sejarah sebenarnya. Ingat kata Bung Karno, jas merah, jangan pernah melupakan sejarah. Karena sejarah bisa menjadi pelajaran bagi kita saat ini untuk terhindar dari lubang yang sama. Pada tanggal 3 Maret tahun 1946, tengah malam meletuslah revolusi sosial di berbagai wilayah di Sumatera Timur, dipelopori oleh Pesindu, yaitu Pemuda Sosialis Indonesia, organisasi di bawah kontrol PKI atau Partai Komunis Indonesia, dan PKI sendiri. Istana diserbu dan dirampok, beberapa orang raja dan kaum bangsawan dibunuh. Dalam peristiwa ini, dendam pribadi pun turut membonceng. Teror berkecamuk di wilayah NRI atau Negara Republik Indonesia yang makmur ini. Dalam kesempatan ini, rencana PKI paralel dengan rencana Nika, yaitu menimbulkan anarki di wilayah NRI, hanya Istana Serdang yang tidak diserbu. Pada malam itu, Panglima TKR, Tentara Keamanan Rakyat milik Republik Indonesia, yaitu Kolonel Ahmad Tahir yang sedang rapat staf, menerima telepon dari TKR Pematang bahwa teror telah meletus dan raja-raja telah dibunuh PKI. Kolonel Tahir segera memerintahkan Kapten Tengku Nurdin, yaitu Komandan Batalion TKR di Melati, agar mengambil alih pengawalan Keraton Kota Galuh di Perbaungan. Zainuddin Rahmat, 1997, halaman 148. Ribuan nyawa para bangsawan di Sumatera Timur harus dicabut paksa di tangan gerombolan revolusi yang mengatasnamakan pro-Republik Indonesia. Mereka menyebutkan bahwa para sultan, raja, datu, ataupun tuan adalah musuh perjuangan rakyat Republik Indonesia. Benteng feudalisme harus dihancurkan dari Sumatera Timur. Itulah pesan yang dibawa mereka. Tanggal 3 Maret 1946, revolusi sosial di Sumatera Timur kemudian pecah. Aksi massa Pesindu, PNI, dan PKI melakukan revolusi atau pemberontakan besar-besaran secara biadab dan serempak di Sumatera Timur, membumi hanguskan istana-istana kerajaan, memburu para kaum bangsawan, menculik dan lalu membunuhnya. Massa pro-komunis membunuh sejumlah sultan dan keluarganya, membunuh golongan menengah pro-Republik Indonesia, dan membunuh pimpinan lokal administrasi Republik Indonesia. Mereka menyebutkan bahwa para sultan, raja, datu ataupun tuan adalah musuh perjuangan rakyat Republik Indonesia. Benteng feudalisme harus dihancurkan dari Sumatera Timur. Pada tanggal 6 Maret 1946, Wakil Gubernur Dr. Amir secara resmi mengangkat Muhammad Yusuf Nasution yang merupakan Ketua PKI wilayah Sumatera Timur sebagai residen di sana. Seperti yang terjadi di Kesultanan Kuala, salah satu kerajaan Melayu yang berada di Tanjung Pasir, Kabupaten Labuhan Batu Utara, pada 3 Maret 1946 lalu. Sultan Kuala, Tuanku Al-Haji Muhammad Shah, diseret saat sedang sholat malam di rumahnya oleh sekelompok orang. Kemudian dibawa ke kawasan kuburan Cina, sebuah kompleks pemakaman etnis Tionghoa. Sekelompok orang bersenjata tajam juga membawa Tengku Mansur Syah gelar Tengku Besar, putra Sultan Kuala, ke lokasi yang sama. Kemudian juga Tengku Dirman Syah, adik kandung Tengku Mansur Syah. Ketiganya kemudian disiksa lalu ditinggalkan begitu saja dalam keadaan sekarat. Beruntung pada pagi hari seorang nelayan yang sedang melintas menemukan ketiganya, kemudian membawa para korban ke istana untuk mendapatkan perawatan. Sekitar pukul 11 siang, datang sekelompok orang berbeda menyebut ketiganya dengan alasan akan membawa ke rumah sakit. Sejarawan Melayu Tengku Haris Abdullah Sinar dalam sebuah literatur mengatakan, para petinggi Kesultanan Kuala tersebut dibunuh saat azan sedang berkumandang. Saat hendak dibunuh, Tuanku sempat berkata, bila kalian hendak membunuh kami, tunggulah azan selesai dikumandangkan dan izinkan kami sembahyang sekejap, pinta tuanku saat itu. Ternyata permintaan tersebut tidak dikabulkan.